Kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timbang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Maaf ya, tapi semenjak digebukin kayaknya ada yang geser dikit di kepalanya Bang Adi Armando. Agak-agak error dia. Nyaranin umat Kristen supaya tidak pilih Anies. Lalu apa bedanya sama nyaranin umat Islam supaya tidak pilih Ahok? Ya sama aja politik identitas. Bisa nggak Anda tunjukkan kebijakan diskriminatif di Jakarta? Nggak ada. Tanya aja sama masyarakat Nasrani, Hindu, Buddha. Mereka merasa diskriminatif tidak? Atau malah sebaliknya? Mereka bilang baru pertama kali nih sekarang kami diurusin Pak Gubernur. Baru pertama kali kami. Nah, saya bisa ada banyak buktinya tuh. Jadi Mas, yang terjadi justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Itulah sebabnya kenapa adanya waktu lebih awal itu kesempatan saya untuk keliling kemarin dan menjawab pertanyaan seperti Mas Cahyo ini. Secara pandangan politik saya secara demokratik, Mas Anies itu kader bangsa. Dia bukan kader partai mungkin, tapi dia kader bangsa. Dia punya hak berkontribusi terhadap bangsa ini. Dia punya hak dipimpin dan memimpin bangsa ini. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Yang politik identitas itu di Newsrecord dan Cokro TV-nya. Lo di sekeliling Mas Anies banyak orang Kristen kok, gitu loh. Banyak teman-teman saya kemarin yang kelompok nasionalis juga di Mas Anies. Ini para cepu ya, cepu ini para peliharaan-peliharaan ini yang selalu menarasikan bangsa ini menjadi semakin terpolarisasi. Ya ini perilaku-perilaku sebetulnya bukan bazar mereka. Saya anggap para pemecah belah bangsa ini, agen atau para propagandis pemecah belah bangsa. Karena saya nggak mau demokrasi kita direndahkan hanya persoalan dukung-mendukung. Saya mau mendukung Mas Ganjar karena ada Mas Anies. Saya mau mendukung Mas Anies karena ada Mas Ganjar. Jangan karena saya mendukung Ganjar benci dengan Anies. Itu bahaya. Nah ini kan kelompok-kelompok pecundang-pecundang ini mendukung Ganjar itu karena ada kebencian terhadap Anies. Dan saya nggak mau, makanya saya bilang, kalau seandainya seperti itu saya tidak mau dukung Ganjar. Saya lebih milih dukung Anies. Survei Voxpol, elektabilitas Anies Baswedan unggul Ganjar Pranowo. Survei Voxpol, Center Research and Consulting menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Voxpol menggelar survei terhadap 1.220 responden selama 22 Oktober sampai 7 November. Metodenya multistage random sampling melalui 2 tahap, yakni menggunakan systematic random sampling dalam memilih TPS dan systematic random sampling dalam memilih responden dari DPT. Dengan margin of error alias tingkat kesalahan dalam hasil yang diterima dari survei 2,81%. Anies memperoleh 23,6% dalam survei bertajuk Peta Elektoral dan Simulasi Kandidat Capres-Cawapres 2024 tersebut. Sedangkan Ganjar Pranowo 22% dan Prabowo Subianto sebanyak 18,6%. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan terbuka tentang sosok yang akan dipilih sebagai presiden jika pemilihan alias pilpres digelar hari ini. Anies juga unggul dalam survei dengan pilihan tertutup yang terdiri dari 16 nama tokoh. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meraih 26,1%, sedangkan Ganjar 25% dan Prabowo 20,7%. Saat diberikan 3 pilihan nama sebanyak 33,2% juga memilih Anies, sedangkan Ganjar 32,2% dan Prabowo 28,9%. Kemudian Voxpol memberikan 3 pilihan nama dengan Ganjar diganti oleh Puan Maharani. Hasilnya Anies unggul dengan 40,1%, lalu Prabowo 38,6% dan Puan 7,5%. Basis pemilih terbesar Anies yakni Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Survei Voxpol, elektabilitas Anies Baswedan unggul Ganjar Pranowo. Survei Voxpol, Center Research and Consulting menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Voxpol menggelar survei terhadap 1.220 responden selama 22 Oktober sampai 7 November. Metodenya multistage random sampling melalui 2 tahap, yakni menggunakan systematic random sampling dalam memilih TPS dan systematic random sampling dalam memilih responden dari DPT. Dengan margin of error alias tingkat kesalahan dalam hasil yang diterima dari survei 2,81%. Anies memperoleh 23,6% dalam survei bertajuk Peta Elektoral dan Simulasi Kandidat Capres-Cawapres 2024 tersebut. Sedangkan Ganjar Pranowo 22% dan Prabowo Subianto sebanyak 18,6%. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan terbuka tentang sosok yang akan dipilih sebagai presiden jika pemilihan alias pilpres digelar hari ini. Anies juga unggul dalam survei dengan pilihan tertutup yang terdiri dari 16 nama tokoh. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meraih 26,1%, sedangkan Ganjar 25% dan Prabowo 20,7%. Saat diberikan 3 pilihan nama sebanyak 33,2% juga memilih Anies, sedangkan Ganjar 32,2% dan Prabowo 28,9%.
Kemudian Foxpol memberikan 3 pilihan nama dengan Ganjar diganti oleh Puan Maharani, hasilnya Anies unggul dengan 40,1%, lalu Prabowo 38,6% dan Puan 7,5%. Basis pemilih terbesar Anies yakni Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku serta Papua. Survei Foxpol, elektabilitas Anies Baswedan unggul Ganjar Pranowo. Survei Foxpol, Center Research and Consulting menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foxpol menggelar survei terhadap 1.220 responden selama 22 Oktober sampai 7 November. Metodenya multi-stage random sampling melalui 2 tahap, yakni menggunakan systematic random sampling dalam memilih TPS dan systematic random sampling dalam memilih responden dari DPT. Dengan margin of error alias tingkat kesalahan dalam hasil yang diterima dari survei 2,81%. Anies memperoleh 23,6% dalam survei bertajuk Peta Elektoral dan Simulasi Kandidat Capres Cawapres 2024 tersebut. Sedangkan Ganjar Pranowo 22% dan Prabowo Subianto sebanyak 18,6%. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan terbuka tentang sosok yang akan dipilih sebagai presiden jika pemilihan alias Pilpres digelar hari ini. Anies juga unggul dalam survei dengan pilihan tertutup yang terdiri dari 16 nama tokoh mantan Gubernur DKI Jakarta ini meraih 26,1%, sedangkan Ganjar 25% dan Prabowo 20,7%. Saat diberikan 3 pilihan nama sebanyak 33,2% juga memilih Anies, sedangkan Ganjar 32,2% dan Prabowo 28,9%. Kemudian Foxpol memberikan 3 pilihan nama dengan Ganjar diganti oleh Puan Maharani, hasilnya Anies unggul dengan 40,1%, lalu Prabowo 38,6% dan Puan 7,5%. Basis pemilih terbesar Anies yakni Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku serta Papua. Survei Foxpol, elektabilitas Anies Baswedan unggul Ganjar Pranowo. Survei Foxpol, Center Research and Consulting menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foxpol menggelar survei terhadap 1.220 responden selama 22 Oktober sampai 7 November. Metodenya multi-stage random sampling melalui 2 tahap, yakni menggunakan systematic random sampling dalam memilih TPS dan systematic random sampling dalam memilih responden dari DPT. Dengan margin of error alias tingkat kesalahan dalam hasil yang diterima dari survei 2,81%. Anies memperoleh 23,6% dalam survei bertajuk Peta Elektoral dan Simulasi Kandidat Capres Cawapres 2024 tersebut. Sedangkan Ganjar Pranowo 22% dan Prabowo Subianto sebanyak 18,6%. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan terbuka tentang sosok yang akan dipilih sebagai presiden jika pemilihan alias Pilpres digelar hari ini. Anies juga unggul dalam survei dengan pilihan tertutup yang terdiri dari 16 nama tokoh mantan Gubernur DKI Jakarta ini meraih 26,1%, sedangkan Ganjar 25% dan Prabowo 20,7%. Saat diberikan 3 pilihan nama